perempuan sukanya orang laki wis pas. Nabi Adam suka sinten? Hawa. Garwane gini ku. Edok ketemu lanang. Kalau sudah punya istri, langkah selanjutnya hubus syahwah berbentuk walbanin, anak-anak. Artinya jenengan kalau sudah nikah mesti pengen punya anak. Mula berbahagialah Anda yang kepingin punya anak. Sampai kadang 10 tahun gak dikasih anak, itu jenengan berbahagialah. Karena tutup iki mau gak begitu banyak. Tutup sampean urusan garwa, suami dan istri. Kadang-kadang tuntutan nafsu sifat basariyah harus punya anak. Lah ngoten nggih. Makane iki kanggo gedhekno atine wong sing suwe gak duwe anak. Sebab anak ini nanti, mohon maaf, yang kita sukai akan menjadi tutupnya hati. Nomor 3, wal qanatiril muqantarah, isinya minadz zahab wal fiddah wal khaili dan lain sebagainya. Dunya brono. Ini Pak yang akan menjadi tutupnya hati sampean kali kula. Akhirnya sampean susah bisa jadi gara-gara garwa, anak, harta benda. Jenengan senang gara-gara 3 perkara ini. Ini bagi mereka yang belum mengenal tauhid. Mesti siapapun kita. Mesti menuduh susahku karena istri, suami, anak, harta benda yang kolep atau sesuatu yang sudah dihabiskan Allah. Bagi kita yang belum bertauhid, belum mengikuti ajaran Rasulullah, mesti iman kita gelisah dan senangnya karena tiga hal. Roh itu Pak, mandangnya terhadap makhluk berupa 3 ini. Padahal tidak roh sadari siapa di balik layar itu yang menguasai garwa, suami istri, anak dan harta benda. Makanya kemarin saya katakan fikuli mukawwanat, iku ing dalem saben-saben seluruh makhluk syai'un utawi ana perkara khafiyun kang samar. Terus dijelasno di dalam syai' itu wahwa wujudullah, di dalam diri seorang beberapa makhluk itu sebetulnya adalah ada wujudnya Allah. Itulah sang yang berperan. Oleh karena ilmu tauhid kita tolak, maka jangan harap Anda akan bisa memandang, bersaksi, beriman terhadap sebenarnya siapa yang disebut Al-Hayyu, yang disebut Al-Khafiyyu, yang samar, yang hidup. Jangan harap. Itulah akhirnya kita disebut golongan hati yang buta kepada Allah. Ingat, resiko hati yang buta kita di dunia ini apa yang sudah Allah jelaskan di dalam surah Al-Isra ayat 72. Siapa di antara kita manusia mata hatinya buta terhadap Tuhannya, maka di akhirat pun juga begitu. Wa azallu, dan lebih tersesat apa nih sabilan jalannya. Sudah.
Semua tidak ada yang aku tutup-tutupi. Aku jelaskan dengan bahasa yang sederhana, yang sesuai dengan kaidah dalam Al-Quran. Urusan Anda marah terhadap saya, rapopo, aku nggak akan marah. Tetap tak maafkan, rapopo. Ndak, aku nggak akan mengatakan jenengan salah, ndak. Itulah proses Anda. Nanti ingat, jikalau Anda sudah hati ada satu kesadaran, Anda mesti akan mengatakan, oh iya bener omongane wong gendeng. Sementara waktu anggap aku orang gila. Rasulullah pun dianggap orang gila. Min jinnah. Muhammad itu adalah orang gila. Wong dunya wujud kok jari gak wujud. Wong dunya enak kok jari ini. Kok katanya itu menghalangi hatimu pada Allah. Oke, untuk sementara waktu tak maklumi. Zalika mata'ul hayatid dunya, masih dalam surat Ali Imran 14. Apa yang di depan tadi 3 perkara yang menutupi hatimu, garwa, anak, harta benda, iku mata'ul hayatid dunya, kesenangan kehidupan di dunia. Artinya gini Pak, walaupun miturut ayat ini nanti bab fasol ini menerangkan akan menjadi tutupnya hati Anda 3 perkara, tapi bukan berarti itu akan selamanya menjadi tutupnya hati Anda. Itu justru nanti akan menjadi satu kendaraan syariat tumpaan jenengan untuk bisa bertemu Allah. Bertemu Allah. Kok bisa? Dalam istrimu ada siapa? Dalam suamimu ada siapa? Dalam anakmu ada siapa? Dalam harta bendamu ada siapa? Jikalau Anda sudah tahu siapa di balik layar itu semuanya, maka walatan sanasi baka minad dunya. Ojo kok tinggal bojomu, ojo kok tinggal anakmu, ojo kok tinggal kerjaanmu. Justru itulah fasilitas yang Allah berikan terhadapmu sebagai ujian untuk kau jadikan sebagai kendaraan dirimu untuk bertemu Allah. Lah ngeten Gus, tak kandhani pisan pindho bojoku iku nyalahno aku wae. Malah kula niki nek kongkon nek ayo ngaji terus pegatan ae. Misale ngoten ya. Iku sebabe ora paham Pak garwa panjenengan Bu. Wis menengo ae. Tunggulah waktu di mana Allah akan nyentil terhadap hati garwa jenengan. Nanti kalau beliau terbuka dan sadar, mesti mengatakan, oh iya dek bener awakmu biyen. Untung aku durung modar. Ya. Wis ono kesadaran. Loh nantinya begitu. Jangan kesusu dulu. Jangan terlebih dahulu Anda memvonis untuk ngambil keputusan untuk jenengan tinggalkan. Tapi ada juga Pak, seseorang itu sing gak kuat. Nek bojoku iki rewel-rewel, tak ijolno ae. Gak kurang wong lanang. Lah ngoten nggih Bu. Sing wet lanang ya ngono. Halah. Masih aku dhewe gak kurang wong wedok. Lah ngoten nggih. Wis tah nek ngetutno perkara iku ra mari-mari. Lebih-lebih jenengan yang sudah punya anak.
Kau harus memikirkan bagaimana anakmu. Janganlah perkara itu menjadikan Anda terus berpisah. Jangan. Wis sak mampu-mampumu, bah legrek banda wis rapopo. Ingat sampai ndelok film India. Lakon niku awaliku legrek. Gitu. Tapi akhirnya endingnya ono sing tambah legrek ngono ae. Lakon iku mburine iku menang keri, biasane ngoten. Jikalau tidak biasa legrek terus, ya wis sembuh rek ngoten. Ngoten. Zalika mataul hayati dunya, itu hanya sebatas kehidupan apa yang ada di dunia dohir jasmani ini. Tapi ingat, wallahu indahu husnul ma'ab. Kehidupan di balik itu ada yang lebih mulia. Itu yang harus kau raih, dan itulah tempat kembali yang terbaik. Artinya Pak, nek garwa sampean muring-muring menengo sampean, deloken sapa di belakang garwa. Jangan garwa muring-muring mecah piring jenengan mencah toples. Engko nek mari lak getun. Biasa ngoten niku. Bojo mecah gelas jenengan mecah piring. Bojo nyaduk mejikom jenengan nyaduk mesin cuci, entek mari ngono getun. Ya wis. Tapi ingat Pak, nafsuku enggak akan pernah ridho. Tatkala Anda akan masuk di dalam yang sebenarnya alam yang sebenarnya itu alam akhirat, di balik alam dunia itu, yaitu alam yang dihuni oleh keakhatan Allah. Di belakang suami, istri, anak, harta benda. Di situ ada. Ini hanya Allah izinkan bisa masuk terhadapnya hanya liman kana yarjullaha. Ayatnya kan wal yaumal akhirah. Langat entah. Surat Al-Ahzab 21 itu teladani Kanjeng Nabi. Yang bisa masuk ke alam akhirat di dunia ini adalah ruh yang ada keinginan dan berangkat keinginan itu untuk menemui Allah. Otomatis tidak lepas jenengan ini dari wasilah khusus yang harus jenengan bawa, yang nantinya kami bahas di dalam tahapan dzikir. Ada nanti tahapan dzikir, jenisnya dzikir ada di situ nanti. Bapak Ibu, untuk sementara waktu, bagi khusus pemula lo ya, ojo gampang sik sampen senggolan, banyak-banyak berhubungan dengan 3 perkara tadi. Hubungan no, tapi ojo gelek-gelek hubungan. Jikalau Anda hubungan terus-menerus, cukup secara jasmaniah saja. Rohaniah jenengan harus berhubungan terhadap siapa di balik layar, istri, suami, anak, harta benda. Monggo mboten menawa. Hitung-hitung ambek ngelatih ati sampean gampang iling opo gampang lali. Gak apa-apa, dilatih. Kalau yang sudah senior sih mak plek urip ya wis. Maksud saya yang pemula-pemula, apalagi yang baru mengenal tentang dinut tauhid ini. Ingat, penghalangnya mata hati adalah sesuatu selain wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditimbulkan oleh hawa nafsu di dalam hati. Itu dijelaskan Allah dalam surat Yusuf tadi, ya dah, yaitu
terkait masalah nafsu itu selalu mengajak keburukan terhadap Allah. Tapi ingat, di balik itu semua illa ma rohima robbi, ada nafsu yang dirahmati. Mana? Inna robbi ghafurur rahim. Niki Pak, tak simpulke dari surat Yusuf tadi ada kalimah nafsu niki, sama dengan keterangan kemarin. Orang yang belum bertauhid sehingga tidak bisa masuk di dalam alam akhirat, yaitu di belakang alam dunia ini, nafsunya mesti elek. Roh itu selalu mengikuti nafsu yang ngajak jelek. Inna nafsa la amaratum bisu, itu tadi selalu lalai pada Allah, nggak sadar bahwasanya semua yang harus kita saksikan itu wujudnya Allah, bukan nurnya Allah makhluk ini. Tapi menganggap dia itu sudah benar. Kalau aku sudah benar, sudah betul-betul menyembah Allah, padahal masih jauh. Karena tertutup hati kita dengan selain Allah. Mandangnya ya mandang apa sing jadi tutupnya hati kita. Inilah yang Allah sebut sebagai ainul a'ma, mata hati yang buta terhadap Allah. Bukan buta terhadap duniawiyah, enggak. Butanya terhadap wujudnya Allah. Jadi alam dunia iki Pak, akhirnya sebagai penghalang ruhaniyahmu itu tidak bisa masuk ke alam akhirat. Boten saged. Walaupun jenengan alimo kaya apa dalam hal ilmu dohiriyah, dalam hal ilmu syariah, kuwi nek ngomong, nek salatmu iso khusuk rinyo tak jotosi awakmu. Mboten saged Pak, ngapunten ingkang kathah, mboten saged. Walaupun istilah saya sudah disebut al-masyayikh, al-alim, al-alamah, udahlah, waktu sholat nggak bisa ruhaniyahku itu bersaksi dengan benar terhadap wujudnya Allah, dalam kurung khusuk boten saged. Sing iyo Pak, sing iyo yang mesti terjadi, hatiku mesti ketok bokong semok, isine bokong semok, garwa anak harta benda. Nek gak nyun sewu, gak iso, aku wis ketok udeng-udengan, jubahku sak ngelembreh tutuk nisor, tasbihku kene tutuk Surabaya, nandindi kula ngeten-ngeten. Kusuk saya, wong santriku sak mono kae. Kuwi nek gak percaya tak dudono rene, cuk, rene yo. Tak jotosi ya, gregeten aku. Mboten saged. Niku tipu-tipu daya. Nafsu di dalam diri saya. Beban to Pak, mosok wis pengikutku sak pirang-pirang kok aku gak kucuk yo. Lah beban to. Wis sekarang itu zamannya keterbukaan publik. Abang yo abang, putih yo putih. Jerone ati iki ora iso jenengan bojoki, ora percaya. Oke. Sampai tadi berangkat ngaji iku alasan nang bojo sampean. Alasan budal nyambut gawe, mbok alasan apa? Sebab apa bojo sampean gak anu apa jenenge gak setuju nek sampean ngaji. Gak ikhlas. Wis sampean golek kesempatan, wis pamitan kerja wae. Budal Pak. Mulih nanti
Gak iso sampean nek takon ndi Mas ngaji, gak iso. Lesan iku mesti ngomong tapi ati sampean gak iso ngomong kerja gak iso. Mesti ati iki ngomong ngaji. Alasan sampean lembur. Wis gak iso Pak, nek putih ya putih, nek ireng ya mboten saged. Ati jenengan bohongi mboten saged. Lagi nek goleki maling niku gampang. Sing bersangkutan celukan. Aku nyolong pulpenku ya. Mboten. Tapi kira-kira ati saged jawab mboten, mboten saged. Tetep ngomong iya. Wis tah. Nyun sewu, kita rumah tangga. Sampai ana hubungan ambek wong liya. Sampai mesti berupaya nutupi sekiranya garwa sampai ini mboten semerap. Lah ngoten. Ditakoki, sampai hubungannya ambek kae ta? Ora. Lah ngoten ya? Lah ngelesane. Ati sampean gak iso bohong, mesti ketemuan. Sebab innallaha ya'lamu ma fis sudur. Percuma awak dibohong, ngaku wae. Oh kula ngaku kok diuleke. Ikulah kesalahan awal kita. Lah sing bener ya apa? Ya mbuh iki bener buka gak ngerti lho ya. Nek menurut kula bener. Ibu atau bapak nek seneng wong liya kandha bojomu sik. Bu, kalau seneng kae angsala. Iki hati sampean ngomong sik. Biar sampean tidak disebut sebagai orang yang selingkuh. Ngomong sik terus terang. Mumpung durung burine. Nek gak oleh yo aja budal. Ngoten lho. Nek oleh yo budalo. Lah enak to, Pak? Garwa iku nek diduduno sik engko dhisik sakdereng kelakon iku rumangsa diwongno wong. Tapi nek garwa sampean jawab, "Ojo Mas, ojo Dik," misale, iku jenenge geblake mbing. Wis ngoten mawon. Ojo diterusno daripada rame. Pun. Jadi 3 perkara inilah miturut pasal ini yang menjadikan sebab hati seseorang itu tertutup dengan Allah, akhirnya menjadi hati yang gelap. Terus piye carane? Sebagai kesimpulan, proses sebab butanya mata hati sebagai berikut. Di pasal 2 hati yang buta. Gara-gara hati atau roh melihat, menyaksikan, mencintai kesenangan kehidupan dunia yang menjadikan nafsu sebagai jebakan untuk membelenggu ruh di dalam kegelapan, sehingga hati menjadi lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini diterangkan Allah dalam surat At-Takatsur, yaitu alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Siapa yang hatinya bermegah-megahan dengan 3 hal tadi, hati lo bukan jasmani, maka itulah yang menjadikan hati itu buta dan selalu lalai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhubung iki gak ada, bagaimana solusinya? Durung ada solusinya di belakang. Sekarang tak omong piye solusine. Siji, ngaji yo tentang tauhid, pahamono. Loro, lakuo tauhid. Atimu iki, rohmu iki berlakulah untuk wa amilus sholihah, laku kholwat. Telu terus menerus. Dengan cara inilah Pak Bu, maka telung perkara sing nutupi hatimu datang Allah, sehingga hatimu sampai kapanpun akan menjadi hati yang gelap dan tidak bisa mencapai makrifat Allah. Sedikit demi sedikit
Allah akan hilangkan. Ini Allah sampun memberikan cara di dalam surah Al-Kahfi ayat yang terakhir, yaitu surat Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa yang ingin betul-betul makrifat pada Tuhannya, maka ada dua hal. Satu, fal ya'mal amalan sholihan, yaitu tadi melakukan perbuatan hati dengan perbuatan yang bagus. Berarti ada tiga tadi: ilmu, amal, istiqomah. Lalu yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ketika Anda melakukan segala bentuk perbuatan apapun, jangan ada di dalam hati sampean itu selain Allah, selain Tuhan yang melakukan. Jangan. Artinya jangan pernah hatimu beriman kalau aku makhluk yang bisa melakukan, atau makhluk lain yang bisa melakukan. Seperti kemarin sebelum ngaji kita dihujani hujan, akhirnya keratak ngoten nggih. Mungkin dalam benak hati sampean, iki ngaji kok yo ono gangguan ngene sih, keratak. Akhirnya jenengan nyalahno udan. Lah ngoten nggih. Yang menyebabkan keratak akhirnya seakan-akan mengganggu di dalam proses belajar mengajar kita adalah air. Nggih napa mboten? Iku syariate. Lah hakikate sebetulnya Allah batin, Allah dohir. Allah batin ya urip, Allah batin ya banyu iku. Berhubung kau melihat makhluknya ada, berarti banyu kau tuduh ben sampean iki njaba jero iku wis gak bujuk. Ngoten lho maksud kula. Jero ya Allah, njaba ya Allah. Ning kono ngomong, lho iku lah alirane duduk aliran Qadariyah, aliran Jabariyah itu. Wis, engko kuwi paham dhewe lah. Ojo fanatik nomo po ngoten. Bon. Hanya dua hal itu tadi untuk bisa Anda selesai dari persoalan, yaitu kebutaan mata hati, yaitu tadi. Urusan jenengan iki, tiga perkara iki masih melekat di dalam jasmani, gak apa-apa, karena ayatnya memang Allah mengatakan jangan kau tinggalkan urusan bagiamu dunia. Tapi satu hal, darul akhirah, hubunganmu ruh iki langsung padaku, ya jogon dengan cara ya dua hal tadi. Bon. Pasal yang ketiga tentang visi dan misi nafsu. Berawal berangkat dari cerita Nabi Adam tadi, Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 35. Wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma. Itu yang diwelingkan Nabi Adam ambek ambek Siti Hawa. Kuwi pingin terus bermukim di surga enggak? Nggih. Wis terusno ana kuno. Terusno sak karep-karepmu ana negeriku iki. Niki maksudnya jenengan makom musyahadah, Pak. Inilah alam akhirat di belakang alam dunia niki. Sampai ojo mandang alam akhirat sok nek wis dunia ini kiamat kesuwen namanya niku. Lah apa sampean tutuk kono? Inilah perbedaan pembelajaran tentang ilmu syariah dengan ilmu hakikat. Ilmu hakikat iku ndudono asline. Buka
isine ning ati sampean iki abang nek abang, putih nek putih, ora bisa dibujuk. Ilmu syariat iku ilmu kulit, ilmu yang tidak bisa kekal, membahas tentang sesuatu yang tidak kekal. Dan itu masanya masa kita dulu, di saat kita itu masih ibtidak, sanawi, aliyah. Lah masa sekarang sampai niki masa wis ambu lemah, mosok terus-terusan kate belajar atau ngelakoni ilmu sing ono masa sampai waktu kecil dulu. Ndak toh? Nek iya terus no gak apa-apa, urusanmu dewe, duduk urusaku namung nduduhke kabar sing apik. Wahai saudaraku yang tidak kuanggap, yang tidak kulihat dari segi agama atau kepercayaan, ndak, masamu iki wis ambu lemah. Nyo tak kandani yo, kui arepe menghadap masa yang mesti itu terjadi. Apa yang perlu Anda persiapkan? Urusan syariatmu 10% ya wis kuwi ae. Toh akhirnya bakal fana sirno. Sekarang harusnya Anda itu memikirkan dan membahas dan berperilaku ruhaniyahmu itu bagaimana caranya bisa masuk ke alam akhirat di dunia ini. Seperti ceritanya Isra Mi'raj Kanjeng Nabi masuk nang alam akhirat. Urusan sak jasmaniai mlebu gak rohaniyahnya tok terserah. Jenengan mangke ilang sak jasate wis terserah, urusan Allah. Kholwat jero kamar ilang sak jasate. Karena sampean baksisnya punya ilmu rogo sukmo. Nggih Pak, nek mlebu nang ngene nyun sewu isok balik rapopo jarine arek-arek. Nek gak isok balik iku sebetulnya sampean mi'raj seperti Nabi Ilyas mau balik nganti saiki sak rogone. Nek Kanjeng Nabi lak mboten, Kanjeng Nabi ku khilaf, ada yang mengatakan biruhin fakot waqala aidon ma'a jasadihi, sak jasate wis sak enakmu milih sing ndi monggo, tapi akhirnya kembali. Kalau jenengan ini nanti walaupun tidak ada dasaran rogo sukmo, ketika jero kamar kholwat ilang sak jasate ya wis ojo kakean cocot ya toh, balik gak balik ya wis urusane Gusti. Lho sampean masih sanksi nang Allah enak toh kok seperti Nabi Idris sampai saat niki gak gelem. Masalahnya ini cerita Nabi Idris dulu. Sapa sing pingin mlebu surga ya harus mengalami kematian dulu. Iki bahasa syariat. Akhirnya Nabi Idris iku usul, Gusti kula pengen kaya apa sih kahanan surga? Oh iya, tolong sampean jajal kula patenono. Dipateni mek Gusti Allah. Dipateni. Ya Allah. Jadi berangkat sak jasate nanggone surga. Pintere Nabi Idris iku nggawa bekiyak. Ngerti bekiyak? Sandal. Makanya jenengan iki sesu nek mati sandalono. Udah. Ketika sudah dimatikan Allah nang surga. Wis. Terus ya apa? Enak weco. Wis nek kuwi wis ruh ngrasakno tak balik nang donya maneh. Oh nggih. Ngoten. Akhir nang donya. Tapi sandale ditinggal ning surga. Ketika ada di donya, Gusti, sandal kula keri. Ngoten. Iki asli Nabi Idris moh ning donya. Nyun sewu wallahi billahi tallahi jenengan nek wis mancik ning musyahadah gak
gak kepingin nang donya maneh. Artinya kalau hatimu sudah Allah jadikan sebagai kekasihnya, ruhaniyahnya ini, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, aku yakin hatimu tidak akan kepencut dengan urusan hati lo, roh, bukan jasmani. Paham nggih? Saya bersumpah atas nama Allah, siapapun Anda, jikalau estu betul-betul mengikuti ajaran Rasulullah dan menjadi kekasih Allah, berarti menjadi kekasih Allah jenengan sudah di musyahadah loh ya, sudah di akhirat mau nak nggone alam ahadiyah, alam ahate Allah. Aku yakin jenengan kalau dikembalikan ning dunya roh, mesti jenengan iku gak kepingin di dunia lagi. Walaupun bojomu iku 100 seperti Nabi Sulaiman, boten purun. Artinya ruhaniyah jenengan ini Pak Bu nggak akan bisa terpengaruh dengan kebiarin dunya. Tonggo sampai isok tuku mobil jenengan iki kecilik melarat terus, nggak akan kepingin tong mriku. Tapi nek jenengan ini, siapapun kita, rohaniyah belum pernah masuk ke alam akhirat, wis tah sinten Pak gak kepingin dunyane sukses, ngomong ini tak sapluk kowe sedawaya kepingin. Siapapun kita Pak. Loh, ini memang sifat basariyah dan basirah seperti itu. Nanti kita akan membahas di dalam bab sifat basiroh dan basariyah. Ternyata di dalam alam rohaniyah kita itu ada pohon dua yang menjulang tinggi. Ada pohon basariyah, ada pohon basiroh. Ini kok gak ini gambari, iya nggak sempat gambar kula. Padahal sudah tak gambar di aslinya kitab. Aslinya kitab sampun kula gambar. Iki ya lupa kata gambar ngoten. Gambarane ngeten. Wis engko ae nek bab masalah sajarotani. Bab sajarotani itu ada Pak. Pohon dua itu. Nanti aja. Pun. Jikalau Nabi Adam sudah dipenging seperti itu, bentuknya jenengan kali kula tertuang di dalam surat Al-A'raf 172 ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 36, ini menceritakan Nabi Adam tadi. Hal itu menggambarkan terhadap diri kita sebagai anak cucu Adam, bahwa saat ruh sebelum Allah tiupkan ke badan, Allah sudah membuat perjanjian terhadap ruh. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Di dalam ayat itu poinnya aja tak tulis. Allah berkata, alastu birabbikum, jenengan jawab qalu bala syahidna. Alastu birabbikum, betulkah aku Tuhanmu? Iki Allah yang berkata. Betulkah kau nanti akan setia padaku? Nek umpama dijabarkan di syarah, betulkah nanti kau tidak bercinta pada anak, istri, harta benda? Betulkah kau nanti tetap hanya bersaksi nyawiji terhadapku? Jenengan jawab roh iki. Qalu mongko padha jawab, niki wonten alife. Karena ini menunjukkan jamak akeh. Qalu mongko padha jawab sapa ruh, bala nggih sahidna,
nyekseni sapa ingsun ing jenengan. Artinya syahidna ini tetap kula bercinta, mencintai, mengimani mung dateng jenengan. Gambarane ngeten wong kuwi. Kalau jenengan ini sudah bisa masuk alam akhirat di suami, istri, anak, harta benda, berarti janji sampean iku sudah Anda penuhi. Tapi iki masanya jenengan iku sebelum balik. Ketika masuk masa balik dewasa, ayo ngomong. Sejarah mengatakan Nabiullah Adam juga begitu. Terusnya ayat Al-Baqarah fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Intinya iblis moro nang Adam, Dam enak khuldiku kekal, wis tak cobaan enak, jadikan aku sebagai penasehatmu. Iku awal sampan kali kula masuk akil balik ini Pak, dewasa. Nafsu dalam diri kita ngomong. Ambek rokokan nggih. Anak sing nyocot ing wingking. Mulang ngaji ambek rokokan gak ditata krama. Gak ngereken raimu. Memang Pak, kalau kita ngaji di syariat dulu, saya memang ngalami. Jangankan awak dhewe iku nyun sewu ya, rokokan ngerotono pulpen disambok ambek guru. Apa kok ngono? Ndudono, wis ndang Mario ngajine, pulpen dideleh niku lho. Buku ditutup, ngoten niku, langsung disambok. Nek ngantuk dijarno. Nek sampak melakoni pulpen dirutuhno, buku ditutup wis ampun-ampun. Mboten angsal apa maneh rokok. Nek turu ya wis wajar, bengi begadang. Kalau ngaji ning babakan hakikat los sembarang monggo. Nggih. Dene nek sing nyocot berarti ketara iku mung syariat. Ngoten mawon, gak usah. Angel-angel. Kita sebagai murid dulu nggak boleh ojo maneh ngombe. Ya ngono mang. Kalau sudah bahasa hakikat malah tak kongkon gawe kopi. Wis digekno kopi amen. Rek gawe yo rek wis sak cukupe ae sing gelem ngono. Ya separuh tuku kopi, separuh ya oleh gratisan lho ngono lho. Sakno sing marung nggih. Pun. Ketika kita masuk akil balik, disitulah jenengan kali kula persis seperti Nabi Ibrahim mendekat terhadap pohon huldi. Nggih. Berarti wujudnya telumang adalah sebutan as-sajarah, pohon hul. Kan sebelum Nabiullah Adam itu mendekat kan sudah diweling oleh Allah, di-warning, Dam silakan hidup di negeriku ini dengan catatan wala taqrabah hadhihi syajarah, jangan sekali-kali kau mendekati pohon itu. Hanya begitu. Jikalau kau mendekat, nek dijabarno, mesti kau kepingin, nek wis kepingin berupaya untuk meraih, karena di situ ada setan, ada iblis yang akan menjerumuskanmu. Sitah, iki nabi Pak, nabi ya rasul, ya toh? Lah wong kita secara syariat bukan nabi, bukan rasul. Luwih kuat endi takwone lho. Tapi itu aja kejerumus. Akhirnya Allah ngusir.
Iku artine jenengan kalih kula niki, roh niki sudah mendekat, sing lanang nang wedok, sing wedok nang lanang. Lah cirine buah khuldi niku wonten rambute. Ojo mbayangno sing aneh-aneh. Seperti gandum, sampeyan buka lah nang nggone tafsir Jalalain. Seperti buah gandum. Kalau di sini mungkin Indonesia jagung, sampean tolaki lah. Apa jagung kok wonten rambute? Lho ngoten. Lho niku nyenengno. Apa maneh dulur kula sing ning Madura. Bahan makan pokoknya adalah jagung. Nggih. Artinya apa to, Mak? Perkara telu niki li. Asyajarah. Niki. Siapa yang mendekat mesti kepingin. Sampean kenal Tarsana sing alas nih kalau nggak ada hatinya ingin mempunyai mobil karena nggak mendekat coba sing ono kota tonggone tuku mobil mesti jenengan kepingin wis kepingin gara-gara mendekat. Coba jenengan ketika akil balik ojo gembul wong wedok, gembul wong lanang, ojo metu-metu. Niki mudah carane sampean untuk tidak kena gangguan rayuan nafsu di dalam diri kita. Nyuwun sewu, Pak. Yugo sampean belajarano seperti itu. Metu tidak, udah langsung sebelum balik masukkan pondok pesantren. Sampean gak usah mikiri piye bondone lan ojo. Karena masa anak-anak kita itu perlu pendidikan babakan ilmu njaba. Ya toh? Babakan ilmu dohir. Ketika saat di ibtidak, sanawi, aliyah, udah biar dia itu memahami itu. Golek pondok sing gak ono wedokane, artine santriwati dan santriwan itu terpisah, nggak bisa ketemu. Silahkan letakkan di situ. Wes, ini untuk menjaga. Nanti ketika sudah lulus aliyah, udah masuki pengajaran tentang dinut tauhid. Udah, nek niki sih penak nanti itu gak nemen-nemen. Tapi enggak kita dulu ceritanya nggak seperti itu mayoritas. Akhirnya kita mendekat terhadap pohon itu otomatis dengan ada keinginan. Kalau sudah keinginan mesti berupaya untuk mendapatkan. Akhirnya jatuhe iman, jatuhe trisno, cinta kita itu terhadap tigang perkara tadi. Apalagi sudah nikah, punya anak, kerja. Hidupnya, hatinya bergantung terhadap kehidupan dunia. Anak tuntutan bayar sekolah, istri tuntutan belanja, wis tah sebagai wong lanang ndase mumet. Temenan iki. Akhirnya kapan yo aku ono kesempatan iso ninggalno kabeh kuwi, terus aku fokus belajar dan laku kholwat. Ternyata kebanyakan wis tuwek-tuwek arepe mate. Nggih. Udah, iku bersyukurlah panjenengan karena jenengan masih ada kesempatan sisa waktu umur jenengan, tapi Allah sudah mengkerentekkan hati Anda untuk lebih baik. Ketika hati manusia sudah terjerumus di dalam kenikmatan dunia dan bergantung kepada makhluk, maka disitulah yang namanya sukseslah misi nafsu tersebut. Apa misinya nafsu? Anda supaya kecantol, menyukai, bercinta terhadap kesenangan kehidupan dunia. Kalau sudah terjebak di situ, misinya
nafsu akan berhasil. Apa? Gelaplah hatimu. Visi dan misi itu beda, Pak. Visi adalah tujuan. Tujuan nafsu adalah bagaimana caranya ruh itu bersuka terhadap selain Allah. Ini proses. Setelah jenengan iki bersuka, wa yastahibbunal hayatad dunya. Surat Ibrahim ayat 3. Kalau hati kita sudah, roh ini sudah kecantol menyukai kehidupan dunia, mewah-mewah, mesti miturut ayat itu alal akhirah, hati jenengan gelap terhadap alam akhirat, hatimu gelap terhadap Allah. Lah, ketika kegelapan sudah tersandang di dalam ruhaniyah kita, maka misinya nafsu itu apa misi? Akibat dari semua apa yang kita lakukan. Udah berhasil. Lah sekarang Pak, mumpung perjalanan sampai kali kulom masih ada sisa umur di dunia ini, udah kembalilah ke fitrah, sebab asalnya kita fitrah. Simple mawon. Bagaimana caranya kami ini bisa wa inna ilahi rojiun? Sebelum saya datangnya kematian, mutu qoblal maut, matilah kau sebelum kau mati. Wa qala aidan faktulu anfusakum, Al-Baqarah 54. Bunuhlah iman-iman yang ada di dalam hatimu terhadap 3 perkara tadi. Bunuhlah. Lah, cara untuk bisa membunuh iman tersebut, cara untuk jenengan ini keluar dari kegelapan ini, kembali pada sistem tadi di depan saya katakan, berilmulah, belajarlah ilmu tauhid, lalu berlakulah ilmu tauhid, artinya khalwat dengan zikir wasilah yang sudah jenengan berikan Allah. Nanti itu disebut zikir, nanti ada tahapan zikir dalam kitab ini dengan terus menerus. Dengan cara itulah Anda akan bisa keluar dari zona kegelapan menuju zona yang terang benderang. Hal ini Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah tadi di ayat 257 di awal ayat. Allah berkata, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-zulumati ilan nur. Cara untuk jenengan iki keluar dari kegelapan, jadikanlah Allahu utawi Gusti Allah iku waliyun sebagai tumpuamu, persaksiamu, imanmu. Jikalau jenengan iki betul-betul estu mau menjadikan Allah sebagai imammu, yukhrijuhum, mongko yepti, mongko bakal ngetokake sapa Allah hum ing sira kabeh, maksude alladzina amanu, ngetokake minadz-zulumati dari zona gelap ilan nur menuju zona yang terang bener. Dari jenengan iki alam dunia masuk ke alam akhirat. Inilah yang kata Rasulullah sebagai teladannya, jikalau kau wal yaumil akhirah masuk bisa ke alam akhirat, awakmu terlebih dahulu harus ada di mangkana yarjullah. Hati seseorang harus ada keinginan untuk bertemu Allah. Semua itu akan bisa terjadi wa dzakarallaha katsiran. Jenengan harus terus menerus berzikir. Pun lunas 2 bab sudah kami lunasi.